حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع العظيم والحمد لله الذي جمعنا بنوره سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي جمعنا بنور نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي dipahamkan kehadirat Allah yang dengan memujinya berangkatlah hamba-hamba menuju cahaya keterpujian, yang dengan berdoa dan hadir di majlis doa berangkatlah hamba-hamba pada keluhuran dan kedekatan pada yang maha memuliakan para pendoa. Allah memuliakan hamba yang berzikir, memuliakan hamba yang berdoa, dan doa adalah zikir. Demikian dijelaskan oleh para hujatul Islam dan para imam bahawa doa memohon kepada Allah adalah bagian dari zikir. Maka perkumpulan zikir dimuliakan Allah, dan yang duduk bersama orang-orang yang berzikir dan yang hadir di majlis zikir dan yang ikut hadir di majlis zikir walau tanpa niat untuk hadir di majlis zikir pun masih dimuliakan oleh yang maha memuliakan yang berzikir, Allah. Sang maha pemilik kerajaan alam semesta ini, tunggal mengatur dengan kehendaknya dan tiada kehendak melebihi kehendaknya. Jika Allah menghendaki maka seluruh kehendak terjadi. Jika Allah SWT menolak maka tidak satu pun kehendak bisa berbuat. Tidak satu nafas pun bisa bernafas. Tidak satu butir sel pun akan tahan kecuali dengan kehendak. Seorang hamba diberi tangan, kalau Allah tidak izinkan tangannya berfungsi, seluruh sel tangannya tidak mau berfungsi kalau dia memiliki tangan. Seorang hamba punya lidah, punya berbicara, punya bibir, kalau Allah beri sakit tidak bisa bicara, kalau lidah dan bibirnya ada, dia tetap bisu dan tidak bisa bicara. Kalau Allah kehendaki kulit bisa berbicara, di hari bibir bungkam tidak berani bicara, di saat itu kulit dan tulang kita berbicara. Di saat itu orang berkata kepada kulitnya dan tubuhnya, lima syaitum alaina, wahai tubuhku, kenapa kalian berbicara hingga menjatuhkan aku, menyaksikan dosa-dosaku? Mereka menjawab, Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami bicara karena diberi kemampuan bicara oleh yang maha mampu memberi kemampuan bicara. Bila bila api dicipta karena Allah maha mampu membuatnya sejuk. Allah membuat banjir menghancur leburkan. Allah juga bisa membuat banjir besar mengenal depan masjid dan tidak menyentuh masjid. Allah berbuat dengan ketentuan dan kemampuan, dan tidak ada keinginan yang bisa melebihi keinginannya. Setelah kita memahami seluruh kejadian tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan kehendak, keinginan dan ketentuannya, betul-betullah yang mendekat sang maha menentukan.
maka setiap gerak-gerik di alam semesta ini dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dalam dari basar, dalam sekejap alam semesta bisa berubah dari kesulitan pada kita, dalam sekejap bisa berubah jadi kemudahan, dari kemudahan yang sangat luas bisa berubah menjadi sekejap menjadi kesulitan yang abadi. Hadirin, jika seorang raja dengan segala kekuasaannya diriwayatkan dalam riwayat yang 3 baru sedang berpesta merayakan kekuasaan yang semakin luas dan kuat, tentaranya yang semakin banyak, harta yang semakin berlimpah, semua yang dia inginkan mampu dia perbuat. Ia merayakannya dengan pesta dan tidak satupun yang bisa menyentuh dan mengganggunya. Dalam riwayat itu, datanglah ke istana raja besar itu seorang yang mengetuk pintu. Dibuka oleh pasukan dari gerbang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gerbang menjaga masuk ke gerbang pertama untuk pintu. Mohonlah ketemu raja. Dikatakan raja di pesta, kamu mundur dengan rakyat datang dan buat apa menguji. Maka ia berkata, aku utusan. Maka ia ketuk pintu yang kedua, diusir lagi oleh penjaganya. Ketuk pintu yang ketiga, ketukannya mengguncang seluruh istana dan merobohkan singgasana raja. Ia berkata, aku malaikat sakratul maut datang untuk menjemput ruh sang raja. Maka raja pun sangat ketakutan karena tangan yang satu itu tidak ada satupun yang bisa menolong. Dia datang mengetuk pintu guncang seluruh istana. Dan dia sudah berada di hadapan raja. Raja berkata, aku baru mengangkat minumanku untuk minum merayakan pesta kemenangan. Izinkan aku meneguk segelas minuman ini lalu cabut nyawa. Maka malaikat sakratul maut berkata, engkau harus wafat ditentukan sebelum kau meneguk airmu. Hadirin, maka ia terjatuh karena baru tarawah masuk dalam perut bumi, kuburkan tentunya, dan di sana dia sudah bersama asakirul mauta. Tahukah asakirul mauta? Asakirul mauta itu artinya tentara kematian. Mereka yang menjemput ruh, memisahkannya dengan jasad, menghantarkannya ke alam barzakh dalam keluhuran atau yang terhina. Jika kau sudah berada dalam genggaman tentara kematian ruh, di saat itu beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Kita sudah lepas dari semua yang kita miliki dan semua keluarga dan teman, tinggal sendiri, dibawa oleh pasukan kematian ruh kita. Di saat itu, apa yang bisa dibanggakan? Dosa yang cukup siap untuk dipertanyakan. Dalam keadaan sendiri dan asyik, di alam yang asyik, dalam nasib yang membingungkan. Di saat itu tidak ada yang lebih gembira dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nama itu dikenal di alam kubur. Para tentara kematian kenal nama Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ahli kaum ya'lam anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak asli minal insi wal jin. Semua alam semesta mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dosa dari jin dan manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa di alam semesta yang kenal kita? Belum tentu. Barangkali dikenal dosa. Riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim bahwa jika seorang hamba
cintai Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara pada Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan." Wahai Jibril, aku cinta pada hamba fulan. Maka Jibril mengumumkan di angkasa raya, "Ya ahlas sama, inna Allah habba fulan fahibu." Wahai penduduk angkasa raya, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Seluruh angkasa raya kenal nama itu orang yang mencintai Allah. Jika Allah murka pada seorang hamba, Allah berkata pada Jibril, "Ya Jibril, ini aku ini, wahai Jibril, aku murka padanya." Maka Jibril alaihissalam turun ke langit dan berseru, "Ya ahlas sama, inna Allah qad ghadaba fulan fa'buduhu." Wahai penduduk angkasa raya, Allah sudah murka pada hamba yang namanya fulan, murka padanya. Hadirin keadaan itu tidak didengar oleh manusia di alam dunia. Tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah dikenal bahkan sampai ke langit, bagaimana pimpinannya Sayyidina Muhammad, dikenal di alam barzakh dan masyhur nama Sayyidina Muhammad SAW. Jika kau sudah berada di dalam genggaman tentara-tentara kematian, ruhmu dibawa di saat kubur, dihadapkan pada Nabi SAW. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, "Kalian akan mendapat cobaan kubur, dibawa ke hadapanku dan ditanya, ma'ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini?" Orang yang beriman akan berkata, "Innahu Muhammad Rasulullah." Dia Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Ia datang dengan penjelasan dan hidayah, petunjuk dari Allah. Wa Muhammad, wa Muhammad, wa Muhammad. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tentara kemudian berkata, "Min salihan qad arafnaka innaka mu'min." Tidur tenanglah, kami sudah tahu kamu orang yang beriman. Istirahat, selesai sudah segala cobaan di dunia dan di alam kubur. Hadirin hadirat mereka yang tidak mengenal Nabi, mereka ditanya, "Siapa orang ini?" Dia tidak berkata apa-apa kecuali la adri, aku tidak tahu. Maka malaikat pun menghantamnya dengan palu godam yang sangat besar. Maut yang besar itu dihantam hingga yang menjerit dan jeritannya didengar oleh seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Hadirin hadirat, beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad, karena memang Allah munculkan cintanya Allah lewat Sayyidina Nabi Muhammad SAW. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad SAW, katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku yaitu Nabi Muhammad SAW, kalian akan dicintai Allah. Hadirin hadirat, apakah salah kalau kita buat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad SAW? Makin hari orang makin lupa dari Nabi-Nya. Umat akhirnya kacau balau. Nama muncul yang aku Nabi, yang aku Tuhan, yang aku Jibril. Justru yang menepis begitu caranya dengan mengenalkan siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam riwayat yang kita baca tadi itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat, teguran dia ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil-jahri kajahri wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa menghapus amal pahala kalian tanpa kalian sadari kalau berani berteriak atau membentak Rasulullah SAW. Sejak itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau bicara pada Rasul, bisik Rasul berkata, "Telah sotak Abu Bakar Rasulullah, keraskan suaramu belum dengar. Selama lagi dan beberapa kali Pak Sultan menyilam asma, Pak Abu Bakar belum dengar, keraskan suaramu." Dari takutnya terhadap firman Allah itu. Allah bukan mengancam dengan dosa besar, tapi Allah mengancam dengan menghapus seluruh amal pahala. Itu bukan untuk kita yang banyak dosa. Muhajirin dan Ansar, Khulafaur Rasyidin, para sahabat besar Ahlul Badar diancam berani keraskan suara di hadapan Sayyidina Muhammad, hapus seluruh amal pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum pernah Allah perintahkan seorang hamba memuliakan manusia sampai melebihi raja-raja kecuali perintah Allah untuk memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Angkat suara boleh. Hadirin hadirat, ini hadis riwayat ini adalah Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah bilang, Thabit bin Qais mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu perhatikan bahwa sholat tak kelihatan, jemaah di majlis tidak ada, di mana tidak ada, bertamu ke Rasul tidak. Mana kita Qais biasanya ada. Lalu seorang berkata, "Ya Rasulullah, aku yang tanyakan di mana dia nanti, kabarnya di mana?" Jadi kita mau di rumahnya, karena bisa merasa menunggu dari Qais dengan air mata mengalir. "Kamu kenapa? Kabarmu gimana?" "Buruk." "Kenapa buruk?" "Aku ini termasuk golongan orang-orang yang celaka, masuk neraka karena aku mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW." Ayat itu turun pada Qais ketakutan. Dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa Thabit bin Qais ini pendengarannya kurang. Jadi kalau bicara pasti keras. Orang kan kalau pendengarannya kurang, bicaranya keras terus. Begitu ayat itu ketakutan. Berarti aku yang merasing suara di depan Rasulullah SAW. Maka dia langsung masuk ke rumahnya, tidak keluar rumah, nunduk saja. Itu ayat untuk aku. Yang dikatakan jangan angkat suara dan amal Rasulullah, hapus amal pahala kalian jika berani angkat suara. Itu ayat itu untukmu yang berani mengeraskan suara. Karena memang dia lemah. Jadi kalau ngomong keras, ya ada Rasul juga keras. Ya berkata itu aku ayat. Maka sahabat balik lagi kepada Rasul. Sehingga Rasulullah kabarnya ini. Dia ketakutan dia neraka. Karena amal pahalanya dihapus. Nah dia mengeraskan suara yang pertama. Rasul berkata, kembali ke sana dengan isyarat al-imah, dengan kabar gembira yang agung, sampaikan bahwa dia itu bukan penduduk neraka tapi penduduk surga. Apa? Karena sangat ingin menghormati Sayyidina Muhammad. Hadirin demikian indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sangat kasih sayang kepada siapapun. Orang-orang ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam makin kurang ajar, makin lembut. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang utara yang sudah sepuh bersama Rasul bagi-bagi ghanimah sudah diumumkan pagi. Rasul membagi-bagi ghanimah. Apa ghanimah? Harta dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara, penantri, orang-orang susah, orang-orang miskin dengan ini bapak sudah sepuh bilang semalamnya kita sore-sorean aja lah. Wahai ayah nanti telat. Enggak, kamu gak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal kemana-mana kita. Datang sore itu sudah ubah. Enggak ada lagi orang bagiannya selesai. Bukan Pak, selesai bagiannya. Panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu berkata, ayah, tidak sabar. Saya suruh manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk urusan bagian harta. Saya manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya, saya yakin.
Maka bapaknya dah sepuh berkata, wahai anakku, innahu laisa bijabbar. Wahai anakku, dia itu bukan orang yang pengis, dia itu orang yang lemah lembut. Sayyidina Muhammad SAW. Maka dia mengucap salam-salam kepada Rasulullah. Ayahku datang menjumpa Rasulullah dengan isiatannya, selamat datang, sudah tunggu-tunggu kau. Kalau kau tidak datang, aku yang antarkan ke tempat. Rasul tahu berapa jumlah orang, berapa yang tidak datang. Oh, yang ini belum datang, disibuk bagiannya. Kalau kamu tidak datang, nanti aku yang antarin. Itulah hidayahnya Sayyidina Muhammad SAW. Jika diriwayatkan datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita budak sudah sepuh, gemetar ketika dia di hadapan Rasulullah SAW dengan kewibawaan Nabi SAW. Rasulullah dapat tidak bisa bicara dari gemetarnya di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata, jangan risau, jangan gemetar, jangan ketakutan. Aku ini seperti kau biasa aja. Kau datang ke sini, kau panggil aku kemana juga aku datang. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW akhirnya berkata kepada budak seperti itu, dibawa oleh anak-anak kecil, tangannya ditarik, diajak main ke sana, ikut ditarik ke sini, ikut Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan mulia kali ini kita mengingat juga di dalam 12 Rabiul Awal kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW diriwayatkan di dalam Sirah Al-Hisham dan lainnya, beliau keluar malam Senin di awal bulan Rabiul Awal, lalu sampai ke Madinatul Munawwarah Senin 12 Rabiul Awal. Maka kita bisa ambil kesimpulan perjalanan beliau dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah 1 minggu. Kok bisa selama itu? Kita lihat. Jika izin hijrah telah muncul dengan mimpi salah seorang wanita sahabiyah, maka salah seorang wanita sahabat mimpi, wahai Rasulullah SAW, aku mimpi para sahabat ini hijrah dari Makkah ke tempat yang hijau. Maka Rasul berkata, itu izin untuk hijrah itu adalah kota Yathrib, yaitu Madinatul Munawwarah. Silakan. Saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, sangat mampu menghantam musuh-musuhnya dengan doa. Kalau dengan pasukan, Rasul mengikutinya cuma para budak yang dibantai saat itu. Tapi kekuatan doa Rasul SAW, jika beliau berdoa, minta dunia dipendam oleh air, dipendam oleh air oleh Allah SWT. Allah SWT menjadikan seluruh kehidupan alam semesta ini berpadu pada usia Sayyidina Muhammad. Rasulullah SWT berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah SWT berfirman, demi usiamu wahai Muhammad SAW. Kelanjutannya adalah cerita Nabi Lut, bala dan musibah yang turun di masa Nabi Lut. Urusannya apa dengan demi usiamu wahai Muhammad? Padahal Nabi Lut yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, ribuan tahun sebelumnya, bala musibah turun untuk mengikut Nabi Lut. Ja'alna alaiha safilaha wa amtarna alaihim من نار من سجين أو كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة منه وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami jadikan bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Turun mereka diberi di dalam tafsir, diangkat wilayah Nabi Lut itu. Nabi Lutnya sudah diselamatkan oleh Allah, sudah pergi sama pengikutnya yang beriman. Tinggal mereka pengikut Nabi Lut yang tidak mau beriman, mereka yang umat Nabi Lut itu homoseks dan kaum wanita yang juga bergaul dengan kaum wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tidak mau ikut dengan taubat diperintah oleh Nabi, tidak mau ikut.
tidak mau tobat. Nabi Lut berkata, kalau nggak tobat tidak datang bala, mereka tetap juga nggak mau tobat. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Lut pergi. Nabi Lut pergi untuk menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah jadikan Allah jadikan tanahnya, bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi mengangkat wilayah itu dibalik, diangkat ke langit, dilempar ke bawah. Jadi bawah dari atas, atas dari bawah. Malaikat Jibril alaihissalam itu wujudnya di dalam salah satu riwayat, wujud aslinya jika bumi masuk ke rambutnya malaikat Jibril tidak terlihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di cuma satu wilayah, wilayah itu segitu aja diangkat ke langit, dilempar lagi balik. Jadi atas dari bawah, bawah dari atas. Dan dihujani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hijarah yang sijil, dengan batu-batu dari sijil. Dalam tafsir dijelaskan batu-batu yang dipanaskan, yaitu tanah yang dipanaskan dari perut bumi. Dari perut bumi dikeluarkan, dimuntahkan ke atas, lalu dihujankan ke atasnya. Di lahar itu terangkat ke atas seperti tsunami, dihujankan hujan lahar oleh Allah. Hadirin hadirat yang Allah, sekarang sisanya laut mati disebut Bahrul Mayyit atau disebut Dead Sea, laut mati di wilayah. Urusannya apa kalau Allah Subhanahu Wa Taala lagi bicara tentang Nabi Lut? Diawali dengan ayat la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Kejadian di permukaan bumi ini membuktikan pada usia Sayyidina Muhammad SAW. Zaman Nabi Lut, zaman ini, zaman itu, semua zaman membuktikan dengan usia Nabi Muhammad SAW. Allah berkata la'amruka, demi usiamu. Dari mana kabar ini? Berapa tahun yang silam guru mulia kita Muslim Al Bilal Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafid bicara tentang ayat ini di masjid ini. Ya, di sini masih ada kalimat ayat Muhammad kata ya, tentang ayat ini. Beliau berkata dari kalimat la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad SAW. Alam semesta ini Allah ikat seluruh kejadiannya dengan 63 tahun usia Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena rahmatnya Allah SWT ini ikat dengan Nabi Muhammad SAW. Memaksanakan illa rahmatan lil alamin. Dia putuskan kecuali rahmah bagi sekalian alam semesta. Alam semesta tidak terjadi kalau tidak rahmat. Rahmatnya Allah bangkitkan terikat dalam 63 tahun. Jadi zaman Nabi Lut, Allah bicara tentang Nabi Lut, tapi dengan firman Allah la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Urusannya apa Nabi Lut ribuan tahun yang lalu? Kenapa dengan usiamu wahai Muhammad? Jadian Nabi Lut, jadian Nabi lain dengan usia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salahkah kita memperingati kelahiran usia Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad dan teruskan jadian hijrah Rasulullah SAW pada malam Senin awal Rabiul Awal. Masuknya Rasulullah SAW ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika mimpi sudah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat mimpi Rasulullah, kami mimpi sahabat hijrah ke tempat lebih jauh, Rasulullah Yathrib hijrah. Rasulullah keadaan sulit, sangat mampu menghantam musuh-musuhnya dengan doa. Namun beliau tidak mampu. Akhirnya beliau memerintahkan sahabat hijrah terus kelompok demi kelompok, Rasul masih nahan. Kenapa nahan? Nahan diri karena masih amanat belum beres. Ya. Indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini musuh-musuhnya kufar Quraisy, walaupun musuhi Nabi SAW, tapi tahu Nabi Muhammad itu SAW paling menjaga amanat, tidak berkhianat. Jadi mereka musuhi Nabi, tapi nitip barang-barang penting sama Nabi SAW. Dulu kan tidak ada bank, nitip barang penting di mana? Dari orang yang amanat. Siapa? Sayyidina ini orang mau bicara hidayah. Ya. Kalau bicara hidayah yang masuk Islam mesti. Kalau Allah kamu kasih hidayah, dia tahu ini orang nggak ada bohongnya, nggak ada
titip barang paling berharga, paling aman sama dia, nggak mau beriman padanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mau bicara hidayah. Ya, jadi kalau zaman sekarang orang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal. Kenapa? Beriman, lemahnya iman. Sebab kedua, tidak ada hidayah. Kalau ada hidayah, dia cuma tiga doa yang bisa kita berbuat dan ajak pelan-pelan. Kalau mau berubah, keluar hidayah. Kalau enggak, dia akan berubah. Hadirin hadirat, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Lihat Rasulullah duduk sama Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, menyaksikan. Lihat ajarannya Rasulullah SAW, tidak beriman, tetap kufur. Ini jumpa dengan Rasulullah SAW langsung. Apalagi zaman sekarang 14 abad masih ada orang mengakui Nabi dan mengakui Nabi lain. Sungguh sangat wajar. Perlu diluruskan, bukan biarkan, diluruskan. Kelemahan iman. Nggak tahu Nabi siapa. Kalau dia tahu ajaran Sayyidina Muhammad SAW masih mengaku Nabi lain, masih mengaku Nabi lain Tuhan Muhammad SAW, dia bakal akui satu Nabiku Sayyidina Muhammad SAW. Karena tahu Nabi Muhammad SAW siapa. Kalau nggak tahu, ya bedanya apa Nabi SAW dengan orang sama menurut dia yang tidak tahu. Tidak. Hadirin hadirat sebagai Siddiq sudah mau berangkat, Rasulullah mau berangkat duluan. Kenapa mau berangkat duluan? Karena Sayyidina Siddiq ini orang yang kaya raya. Marah Quraisy karena Sayyidina Siddiq ikuti Nabi SAW. Kalau Sayyidina Siddiq pergi, Nabi itu aman. Mau Sayyidina Bakar itu, kalau Nabi ada di situ, Sayyidina Bakar ada di situ, terus orang makin ini yang ikuti. Nih, Abu Bakar Siddiq dulunya, Nabi makin keberatan. Kalau Abu Bakar Siddiq jalan, Rasulullah tahan. Sampai dia itu tidak bersaing kembali. Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, putrinya Sayyidina Bakar Siddiq. Lihat Rasulullah SAW datang, tapi siang makanan. Dia berkata, ini bukan waktunya Rasulullah SAW. Tunggu jam segini ada manusia keluar. Waktu itu dan di sana panasnya siang, tidak ada keluar makanan. Rasulullah datang mengatai makanan. Makanya Rasulullah berkata, kalau begini pasti ada hal penting. Maka Rasul berkata kepada Rasulullah sudah muncul waktunya hijrah, berangkat. Rasul berkata, nah, ya Allah. Atas nangis Rasulullah sedih berkata, sumpah ya Rasulullah, bolehkah aku menemani ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sumpah ya Allah. Kau yang menemani ya Allah. Nangis Rasulullah sedih Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapkan beberapa lembah. Rasulullah berkata, bintama. La ya Rasulullah, la bal bintama. Wahai Rasul, ini onta persiapkan dua untuk kita berangkat. Tidak, Rasulullah, aku akan membayarnya. Tidak, wahai Rasul, jangan dibayar. Aku akan membayarnya. Rasulullah SAW sedih memberikan seluruh hartanya pada Nabi SAW dan memberikan apa yang kau sisakan ke keluargamu. Kalau presiden keluarga, aku sisakan Allah dan Rasul ke keluarga. Ini madhab sedekah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dalam salah satu kejadian seorang berangkat pergi haji, adik kakak pengusaha, adiknya orang yang sangat cinta pada Rasulullah SAW dan cinta pada para sahabat. Kakaknya pengusaha tani panen, dia berkata, Dek, aku mau berangkat haji. Ini sudah lagi panen, taruh di lumbung, dan nanti sedekahnya keluarin. Sedekahnya, zakatnya keluarin. Pulang haji beres, karena nyangkut pusat zakat. Selesaikan zakatnya ya. Ya, berangkat akan haji. Pulang haji, gimana adikku? Sudah panen, kita sudah. Zakatnya sudah dikeluarkan, sudah. Dilihat di lumbung hati, lumbungnya, di budarnya, tidak tersisa satu butir lumbung. Mana panennya? Sudah dizakatkan. Zakatkan 2,5%. Kamu ini zakat pakai mazhab siapa? Mazhabnya Abu Bakar Siddiq. Habis semua tetap mazhab Abu Bakar Siddiq. Dan
radhiyallahu anhu yang bisa dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bingung kadang-kadang dia disalahin mana yang benar, mana yang benar sedih, repot, adilnya dengan Allah. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dari nikahkan, yaitu pemilik 2 tali, nanti masuk surga dipanggil di surga dengan nama nikahkan, pemilik 2 tali. Kenapa? Di saat berangkat selesai ikat-ikat semuanya di undangannya di pertanyaan Rasul yang sedang berangkat dan tidak siap-siap berangkat, kekurangan tali mengikat makanan dan lainnya, ini belum ada tali. Tidak ada tali lagi, menyalahkan tali itu orang ketiga, karena kita tahu hijrah. Maka dia mencabut tali yang mengikat bajunya panjang. Ketika Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Asma, Siti Asma binti Abi Bakar, kakaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu tali yang mengikat bajunya, mengikat perutnya dibuka, dipotong belah 2, satu dipakai bajunya, yang satu diikatkan ke mentah Rasul. Maka dia disebut pemilik 2 tali. Dipakai di surga dipanggil dan ucapan dipakai pemilik 2 tali, karena mengikat tali yang kurang untuk keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Rasulullah SAW berangkat langsung masuk ke Gua Thawr, enggak langsung berangkat terus. Masuk ke Gua Thawr dulu berapa hari untuk nahan orang-orang yang mencari supaya kehilangan jejak. Coba kalau Rasul doa, ya Allah jangan ada yang menemui aku, selesai. Sangat bisa. Cuma demikian ada Sayyidina Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh kau berada pada akhlak yang agung. Dan Rasul kita nyari jalan lain, bukan jalan Madinah, 2 tahun masuk di 2 tahun sembunyi. Di situ berapa hari Sayyidatina Asma binti Abi Bakar naik ke atas gunung bawa makanan, bolak-balik. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bawa makanan yang dia untuk Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq di riwayat Sahih Bukhari, lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Kami tidak keluar kecuali di saat terbitnya matahari. Kenapa? Karena terbitnya matahari tidak ada yang keluar. Pasukan Quraisy kalau keluar leader kalau terik panas, mereka keluar di pagi, sore dan mungkin malam. Tapi terik panas matahari tidak ada yang keluar pada pasti. Di saat itu kami lewat, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saat pagi, sore, malam sembunyi di bawah. Saat terik matahari orang tidak ada yang lewat pada pasir, keluar jalan. Akhirnya demikian hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Rasul berkata setelah Siddiq diriwayatkan Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa kita ceritakan, Abu Bakar ceritakan saat kau hijrah di mana. Berkata setelah Siddiq, aku tidak keluar dari saat panas yang terik. Lalu di saat sudah Rasul lihat kelelahan, mencari tempat-tempat yang tertutup bayangan. Itu ada gunung-gunung, ada pasir hitam yang sangat sekali, ada celah-celah yang teduh. Istirahat, buka lidahku, sehingga pada sedih lidahku membentangkan, duduk yang semua istirahat, ngadem, duduk Nabi SAW. Tinggalkan Rasul mencari makanan dan minuman. Ketemu penggembala kambing susunya dan air dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu sebelum susu diperas, ku bersihkan dulu dan minum, lalu diperas. Lalu saat ditaruh di mangkuknya, ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taruh di mangkuknya, ku berikan saringan supaya dengan kain, supaya jangan ada debu yang masuk ke mangkuk lagi nanti keminum sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu kejadian itu pada air itu tadi yang kena debu, lalu bawa air dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditaruhkan kantung susu yang dari kulit itu ya, dari kambing itu dah halus air.
itu ditaruhkan di dalam air supaya susunya mendidih. Kenapa? Panas terik, dulu susu hangat kena air matahari, tambah panas, tambah terkekik, didinginkan susunya. Akhirnya tidak sampai segitu perbuatan Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai susu pun didinginkan dia dan minumnya. Ya. Setelah itu diminumkan pada Rasulullah. Rasul minum air, minum susu. Setelah beliau tenang, beliau sudah tenang, tidak haus lagi, tidak lapar lagi karena susu mengenyangkan. Maka beliau tidur di pangkuanku kata Sayyidina Bakar Siddiq. Dan beliau berkata, ini Rasulullah, tidak ada tempat yang lebih empuk, tidak bawa bantal yang bahannya Bakar Siddiq dipilih oleh Nabi SAW. Tidur pada Rasul istirahat, Rasul tidur dan tidak boleh bergerak. Dia saja sampai Rasul SAW bangun, Rasul SAW tidak bangun. Ya Rasulullah, bagaimana? Saya kata, kita berangkat dari Bakar. Baik, Rasulullah berangkat. Kami berangkat lagi. Aku sebentar di depan Bakar Siddiq, takut ada musuh dari depan. Lalu sebentar ke kanan, takut ada musuh dari lari-lari burung di kanan. Sebentar ke kiri, takut ada musuh datang dari kiri. Sebentar ke belakang, takut ada musuh mengejar. Tiba-tiba aku lihat Suraqah bin Malik mengejar dengan membawa kudanya. Suraqah bin Malik diutus oleh Quraisy untuk membunuh Nabi SAW, dan dia orang yang paling jago, paling mengetahui dan paling ahli untuk mencari jejak. Suraqah bin Malik ahli panah dan juga ahli jejak. Dia bisa mencari jejak. Maka dia tahu jejak, ikut. Maka berkata Bakar Siddiq, ya Rasulullah, rajulun mu'min, ya Rasulullah, dia datang dari belakang. Rasulullah kata, inna Allah ma'na, jangan takut, Allah bersama kita. Kejar oleh Suraqah bin Malik, maka dia pun dipendam oleh bumi sampai terbenam kudanya ke perutnya, tidak bisa bergerak. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu berkata Suraqah bin Malik, doakan aku supaya lepas. Aku janji tidak tinggal. Di dalam sirah Syariah kejadian itu terulang 3 kali. Tidak lepas kejalannya, pandang lagi semua bumi, minta lepasin lagi, lepas kejar lagi. Yang ketiga, sudah aku pulang dan aku sumpah, aku tidak akan bicara kecuali jangan bicara lagi, jejak sudah ada. Aku janji. Rasulullah selamatkan aku tapi maafkan. Rasulullah SAW sudah dilepas oleh bumi. Rasulullah mau pedang dua bumi, seluruh musuh saya pedang oleh bumi. Kalau mau, kemudian Nabi SAW tidak minta lepasin, lepaskan. Maka Suraqah minta surat tanda bahwa dia ada pernah jumpa Nabi SAW disimpan untuk dirinya. Pulang langsung cari, tidak ada bekasnya. Pulang. Aku dicari mana-mana, kalau dijak paling jago di Makkah, enggak ada bekas. Dah. Maksudnya supaya jangan ada orang Quraisy lagi. Selesai. Rasulullah SAW akan aman selanjutnya. Enggak ada yang hebat, karena Suraqah yang paling jago, paling ahli dalam mengenali jejak, sudah berkata jejaknya sudah hilang. Selesai. Di Makkah ada yang jejak. Habis hijrah dan kemudian Allah, Rasulullah SAW terus melewati hari sampai hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW dan beberapa sahabat besar dari Mekah yang sudah sampai di Madinah sudah tidak tahan dan gerah. Rasul datang. Bagi besar di Mekah sekarang dengan Rasul di mana kabarnya? Kan ada handphone saat itu. Ya, ini udah berangkat belum? Udah berangkat kemana? Kok nggak sampai seminggu? Dari malam Senin Rasul keluar dari Mekah, Senin baru sampai seminggu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemana nih? 3 hari 4 hari Rasul sudah nyampe. Kenapa belum sampai? Hadirin ini masih diragukan, ya. Apakah seminggu atau 2 minggu? Karena riwayatnya awal Rabiul Awal, Senin awal Rabiul Awal keluar Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah, masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi bisa 12 hari
bisa 10 hari ya. Yang jelas Senin ke Senin ya 7 hari, atau kalau 14 hari ya mungkin karena tanggal 12 tapi kalau masuknya ke Madinah bisa begini. Hadirin yang mulia Allah, masuk Nabi SAW, orang-orang Yahudi ada yang berdiri di atas pohon, kemudian korma, dia 2 orang datang. Itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu. Ada yang satu wajahnya terang bergerak seperti bulan purnama, Sayyidina Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena syams wal qamar terlihat di wajahnya, seakan-akan matahari dan bulan itu beredar di wajah Nabi SAW. Kayaknya itu orang yang kalian tunggu-tunggu. Dengar kabar semua ahli Madinah keluar dari rumah-rumahnya. Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang. Semuanya keluar dari Madinatul Munawwarah sampai ke gerbang Madinah, melihat yang paling depan Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kan Rasulullah SAW. Bakar dulu, bukan aku. Di belakangnya Sayyidina Muhammad SAW. Bakar dua, takut-takut ada nanti yang mana atau menyerang atau apa, saya bakar di depan. Betulan kaki kanan pada belakang, muter terus di Rasul, lalu dia berkata di belakang Sayyidina Muhammad SAW, maka gemuruhlah Madinatul Munawwarah dengan tala'al badru alaina min thaniyati wada. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih gemuruh gembira di Madinah melebihi hari masuk Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah. Tala'al badru alaina dengan hadroh sampai malam ini masih menggemuruh di majlis kita, dan di barat dan timur itu ada perbuatan kaum Ansar menyambut Sayyidina Muhammad SAW. Maka ini hadroh, alat musik hadroh, satu-satunya alat musik yang diakui dalam syariatul mutahharah yang paling sahih riwayatnya Rabbana ini hadroh. Ya, alat musik lain itulah hadroh tidak ada istilah. Kenapa? Riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari. Hadirin yang kedua, sampai malam ini kita masih dengar tala'al badru alaina, sambutan kaum Ansar menyambut kedatangan Nabi SAW. Pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semua keluar menyambut Nabi SAW datang. Dan Rasul SAW, itulah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, masuknya Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah dan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hari hijrah itu terjadi 14 abad yang silam, tapi gemuruh cinta kita, gembira kita, dan senang kita mendengar kabar ini masih sampai gelombangnya hingga malam ini. Para pecinta Nabi SAW, kita semua insyaAllah terus asyik mendengar bagaimana indahnya hari kedatangan Sayyidina Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Nanti yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sirah Hisham bangun rumah, beli tanah, cari di mana-mana, sering beli tanah, rumah, beli tanah yatim, dibeli tanah itu dibangun menjadi rumah Rasul sekaligus Masjid Nabawi. Menjadi panggilan yang dimuliakan Allah juga salah satu dari kejadian di 12 Rabiul Awal hijrahnya Rasulullah SAW. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, cuma malam ini kita dapat pesanan dan mau sholat baik untuk tidak ikut. Saya kurang sehat juga. Pertama saya mohon maaf, mulai malam Kamis tidak keluar hadirnya di semalam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam tidak keluar, baru semalam belum lagi. Kebetulan lagi kurang sehat. Allah SWT angkat derajat, semoga kita diberikan afiat. Mohon maaf wilayah-wilayah yang tidak dikunjungi, tidak saya keluar hampir seminggu hanya di kamar dan istirahat. Ya, tapi alhamdulillah semalam sudah bisa di majlis masih awal mungkin 3 hari minggu terakhir. Ya, alhamdulillah malam ini bisa hadir. Sengaja saya duduk di kursi ini, kalau berdiri nafas masih lebih kuat. Kalau di bawah lihat jadi di kursi aja. Ya, mohon maaf. Demikian yang kedua, dapat titipan dari guru mulia, keluarga guru mulia Muslim Al-Fatihah Nabi Muhammad bin Salih Nabil untuk melakukan sholat baik pada beberapa orang baik yang wafat di Hadramaut. Malam hari ini beliau kita disampaikan, kalau sampaikan
untuk disolatkan di majlis kita dengan mengawal sini. Ya. Nanti ada ibu pimpin sholat baiknya. Selanjutnya yang terakhir, ya, di materi yang dimuliakan Allah, kalau ada yang melihat demo yang ikut saran saya untuk jamaah majlis Rasulullah SAW, tapi jangan dimusuhi demo, dan demo jangan dimusuhi, ya, bukan musuh kita. Ya, tapi kalian jamaah majlis Rasulullah jangan putus hubungan dengan guru mulia. Dan muslim adalah hikmah dan hati yang sangat tidak menghendaki perbuatan itu terjadi, pecah belah antara ulama dan pemerintah, sangat merugikan umat, merugikan wilayah, merugikan perjuangan dakwah, dan merusak perjuangan dakwah bagi mereka yang memperjuangkan dakwah Islamiyah. Jadi agama Islam dianggap buruk. Tapi saya kita menyadari yang buruk itu jangan dimusuhi. Ya, cuma kita akhirnya berjalan dengan apa-apa yang diajarkan guru-guru kita. Allah SWT sudah berfirman, apa itu kulubnya hatta yakunu. Kalau kalian benci manusia sampai mereka yang beriman, kalau tidak beriman benci. Ya juga Nabi SAW nangis ketika melihat lewat jenazah Yahudi lewat Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jenazah Yahudi kafir lewat, kenapa kau nangis? Maka Rasulullah berkata, nafsu tafalwatat ini tidak tahu. Satu orang wafat dalam keadaan tidak dapat hidayah, aku nangis. Kata Rasulullah, pas dari tuntunanmu satu orang wafat dalam keadaan tidak beriman, menyakiti hati Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang tidak beriman, jahat, rusak akidah, fasik, boleh, mereka itu jiwa mereka ada harapan Rasulullah SAW untuk mereka dapat hidayah. Kalau enggak, udah Rasulullah doain semua orang boleh yang tidak beriman, pendam kepada Allah dan pendam. Ya. Cara kita membenahinya, kita beberapa cara. Guru mulia menjadikannya para ulama, para kiai hadir, saya juga hadir di sana itu. Ini banyak ajaran-ajaran yang benar diberi kami menanganinya. Terbahas atau gimana? Para kiai mengeluh, para ulama mengeluh, saya dengar dan ada di situ. Dia mengatakan buat majlis-majlis zikir besar dan umum, jangan hanya di pesantren atau di masjid, karena majlis zikir besar itu akan mempersempit gerakan-gerakan mereka yang ajaran sesat, nggak bisa berkembang, mendem aja. Kenapa? Ya sudah kepenting karena gerakannya sudah umum, orang umum sudah ikut zikir, ikut selawat, ikutkan. Akhirnya orang-orang yang bingung tidak ikut ke bawah oleh ajaran yang sesat. Enggak, saya lihat semua duit besar, zikir, itu asyik tenang. Tapi kalau seandainya dibiarkan tidak hanya di masjid atau di pesantren, maka mereka punya leluasa untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Kalau kita terjun keluar ke masa, ke publik dengan majlis-majlis zikir besar, maka ajaran-ajaran sesat tercekik dan tidak bisa berkembang. Guru mulia menjelaskan, kalau fitnah maujud di wilayah Abu Adam, kalau fitnah di zaman ayah kita Nabi Adam dulu dan Iblis. Kalau Allah tidak mau ada ajaran jahat, Iblis berburu dari dulu. Allah biarkan ini. Sampai sekarang juga masih ada terus ajaran-ajaran Islam itu tidak bisa sirna 100% ini bukan surga ini. Dunia ini kumpul yang jahat, yang baik kumpul semua. Ini namanya dunia. Jahat, baik, semua namanya dunia. Nanti di akhirat bisa yang jahat tidak bakal masuk surga, yang ajaran sesat tidak bakal dibawa surga. Di sana bisa yang baik-baik yang surga, yang asli mereka. Di sini tinggal rumah, itu maunya Allah. Ini ajaran yang dilakukan Allah. Ini saya katakan sekali lagi, jangan menyalahkan mereka yang berbuat demo dan kekerasan. Tapi kita Nabi Rasulullah jangan lepas dari tuntunan guru mulia. Ya, kita ikuti tuntunan guru mulia kita. Dan muslim kita Al-Habib Muhammad bin Waqas. Ya, Habib Al-Habib Muhammad bin Sa'id bin Hafir. Allah beri. Beliau juga menyampaikan tadi. Alhamdulillah saya di sini. Saya masuk dari tulisan beliau tentang
ada instruksi keberangkatan ke Maroko, undangan dari London, pertemuan tokoh Islam sedunia di Maroko. Saya diminta berangkat tanggal 8 Maret, maka makan waktu kira-kira 2 minggu. Cuma saya minta keringanan, kalau ini instruksi beliau saya berangkat. Tapi kalau himbauan, maka saya mohon itu sudah sebelum Monas seminggu majelis hilang nggak hadir. Kemarin sakit hampir seminggu hilang lagi majelis nggak hadir. Majelis menunggu. Ini Maret mau berangkat lagi 2 minggu ke Maroko. Kalau ada ulama lain atau habib lain yang bisa wakili, lebih baik diwakili. Tapi kalau instruksi saya tidak, saya berangkat ke Tarusan. Baru masuk beliau mengizinkan tidak harus saya berangkat ke Alhamdulillah. InsyaAllah kita di Jakarta, dia di rumah atau habib lain yang mewakili di Maroko. Yang dulu mulia, InsyaAllah selalu memperhatikan kita, perhatikan majlis kita, dan sangat mencintai kita, sangat mencintai orang-orang yang juga asyik dengan salawat dan zikir dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan di majlis pertama, banyak tinggal-tinggal. Gimana saya berangkat 2 minggu? Kalau saya ke Maroko, maka beliau berkata tidak harus muzir dan berangkat. Maka Alhamdulillah saya kira instruksi. Kalau instruksi terangkat beliau memahami, maka akan ditugaskan yang lain. Tugas saya berangkat. Demikian dari Kandang kita berpikir bersama. Semoga Allah SWT menenangkan kita, mempersatukan kita, menjauhkan musuh-musuh Islam, mereka yang terjebak dalam kerusakan akidah, dalam narkotika, dalam segala kerusakan dan dosa diberi hidayah oleh Allah, dan Allah berikan bangsa kita aman, makmur, dibuka segera pintu-pintu kemakmuran, dimunculkan segera generasi orang-orang yang suka bersujud, yang dengan itu kemakmuran dimunculkan oleh Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Faqul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ورب الأرض ورب العرش الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم hadirin hadirat sekaligus juga memberikan mereka yang mau berpartisipasi untuk semakin bangkit dan suksesnya pesantren di Cirebon dan kerjasama Majelis Rasulullah SAW dengan Nabi Quraisy baru di Cirebon 16 km dari Cirebon arah Kuningan di situ kita dibangun pesantren kerjasama insyaallah sudah mulai dibangun. Masjid sudah hampir selesai, mulai bangun kelas dan bangunannya. InsyaAllah santri-santri akan segera masuk dalam beberapa bulan mendatang wilayah Cirebon. Dan alhamdulillah beberapa donatur membuka dana untuk dijadikan di sana. Dan saya harapkan bahwa saya mandiri dan atas nama saya itu nanti dananya akan langsung ditransfer ke Cirebon untuk pembangunan pesantren tersebut. Dan di sana sudah lebih dari 50 para pengikut Ahmadiyah yang terbaik yang di bawah bimbingan Ibu baru. Dan salah satu yang saya bisa sampaikan apa sebabnya, satu ditanya pemuda kenapa kamu ikut ajaran ini. Kalau saya juga bingung, sekolah lain sendiri kerja lain sendiri, ajaran bapak saya tanya kok bapak ajaran ini, ya berkata ini KPU saat punya utang waktu itu 500 rupiah dengan dulu sudah 5 juta sekarang dan punya utang 5 juta harus bayar. Ada orang datang ke sini di zaman bayarnya berapa setahun 2 tahun lagi tidak bisa bayar. Lalu gimana? Kalau ada saya ikut pengajian aja, ikut pengajian. Tapi orang tak ngerti, diajak ikut pengajian, berharap benar. Karena orang awam bawa keluarganya ke pengajian, mau ikut. Ini bapakku, kakekmu diselamatkan sama ini pengajiannya. Nah, jadi awal-awalnya dari kejahilan, ketidakpahaman. Jadi dari 50 yang direkrut dan akan terus direkrut dan direkrut. InsyaAllah pesantren ini segera berdiri. Amin. Masyaallah. Jadi semua hadir juga dia bergerak, dia berjuang misalnya. Ya, alhamdulillah. Cukup kita akan berdoa semua sekarang bagi yang mau berpartisipasi itu artinya misalnya akan langsung dialurkan kepada pesantren Cirebon yang namanya Al-Sidqi akan diresmikan insyaallah sebelum Muharram tahun depan yang insyaallah sudah mulai masuk satu Zahid. Amin. Sudah selesai. Selanjutnya kita berdoa bersama ya Rabbal Alamin kepada muslimin muhtasarah, lalu kita sholat baik dengan sebagian permintaan keluarga dari ibu kita muslim dan Muhammad bin Muhammad bin Salim Al-Qadir pada orang yang berada di sini.
الصلاة على المرحوم المقولة السيد سجاد بن محمد السجاد والشيخ حواط بن سالم والشيخ السيد أحمد بن حسين بن عبد الله النقي وجميع أرواح المسلمين والمسلمات آثابكم الله. الفاتحة